Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syatil Rizky Rajabi. Saya dari 11 IPS 3 MAN 1 Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah peristiwa penting Eropa. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pengaruh dari pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Pemikiran dan peristiwa penting yang ada di Eropa yang akan kita bahas kali ini adalah seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri atau revolusi Prancis. Pertama, Renaissance. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin renascere yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dari budaya Yunani dan Romawi kuno dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun pengaruh Renaissance bagi dunia adalah mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ada tuntutan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Lalu yang kedua ada merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dari teori ekonomi yang dominan di Eropa dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Adapun pengaruh dari merkantilisme yaitu ada 5, yaitu 1. Tumbuhnya kolonialisme, 2. Banyaknya peraturan perdagangan antar negara, 3. Munculnya pasar saham, 4. Munculnya perusahaan perdagangan besar. 5. Munculnya perbudakan. Lalu setelah itu ada reformasi gereja. Lalu selanjutnya ada reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Pengaruh reformasi gereja adalah dengan munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hak-hak politik, kebebasan individu sehingga menjadi dasar timbulnya gerakan-gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan totaliter dan keberanian rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Lalu selanjutnya ada Aufklärung. Aufklärung adalah kata Jerman yang berbadanan dengan kata Inggris Enlightenment yang berarti pencerahan, penerangan. Kata ini menunjukkan emansipasi manusia, keunggulan wibawa. Berubah sangka, adat dan tradisi semata-mata disebabkan oleh desakan dari manusia sendiri untuk berpikir lebih bebas tentang masalah kehidupannya sendiri. Adapun salah satu pengaruh Aufklärung bagi dunia yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Yang terakhir adalah revolusi industri atau revolusi Prancis. Revolusi industri atau revolusi Prancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Monarki absolut yang lebih memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu 3 tahun. Adapun pengaruh revolusi Prancis yaitu dihapuskannya sistem feodalisme, berkembangnya ide dalam hal supremasi hukum,
munculnya ide pemerintahan berbentuk republik, berkembangnya paham atau ideologi demokrasi, berkembangnya paham atau ideologi liberalisme. Ya, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.